Jadi saudara-saudara sekalian, narasumber dan kita semua anggota keluarga besar Balek harus kita sadari Pak ya, bahwa adanya peristiwa hukum terkait dengan dispute ya antara penyanyi dengan pencipta ya. Saya pikir kita harus sadarkan diri kita semua sama-sama. Kita jangan melihat apple to apple, head to head, antara akhirnya memisahkan diri yang mana pencipta, yang mana penyanyi. Padahal sebenarnya yang menyebabkan terjadinya dispute itu akibat kekosongan hukum, Pak. Bukan akibat kehendak daripada penciptanya, bukan kehendak daripada penyanyinya. Nah, saya kira mulai hari ini, tadi Mas Fadli menyatakan sahabatan sama Mas Piu, persahabatan itu harus tetap dilanjutkan. Karena yang rugi kita bangsa Indonesia. Sehingga tidak menghasilkan hasil ciptaan-ciptaan sebagaimana idaman kita yang selama ini pernah punya momen-momen tertentu. Ya, cukuplah sudah. Ahmad Dhani dengan Once, ya. Tapi ini yang Bapak Ibu, ini yang rugi ini bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia yang rugi. Kita nggak dengar suara Sting lagi di lagu Dewa, begitu. Ya kan, ada ciri-ciri Stingnya di Dewa, itu kan nggak ketemu. Ya, artinya damai lagi lah kembali, kan bersatu lagi. Sehingga kita penikmat ini kan, nah tinggal nanti undang-undangnya. Jadi kita lihat ini bukan persoalan personal Mas Arilnya, bukan Mas Piunya sebagai, bukan. Ini persoalannya ada kekosongan hukum. Nah akhirnya masuk kepada sentra tentang pribadi, gitu. Jadi kalau kita bicara di mana ada kekosongan hukum, di situ karena ada dispute, ada persengketaan, ada perselisihan, berarti tidak ada. Jadi ada yang satu ketakutan penciptanya, tadi dari visi kebingungan, ya. Padahal di balik itu lagu tersebut misalkan diciptakan dengan begitu bagus dan mungkin boleh jadi pencipta itu membuat lagu akibat melihat karakter suara penyanyinya kan gitu. Jadi ngikutin itu jadi satu komponen yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah sekarang komponen itu terpecah belah, terjadi divide et impera. Akibat daripada sistem yang tidak tidak kompeten dan tidak integrated gitu loh. Nah ini kita akan perbaiki. Jadi mari kawan-kawan mulai hari ini aksi, visi dan yang lainnya, pencipta maupun penyanyi, kita satukan tekad kita sama-sama untuk menyelesaikan, dan persoalan pencipta adalah persoalan penyanyi adalah persoalan pencipta. Jadi sama-sama memiliki rasa tenggang sehingga bagaimana caranya sukses ini, goal ini. Ya kalau saya ini ketua pimpinan Balek di sini, kami ini goal undang-undangnya karena di situ ada kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Begitu ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, Pak. Jadi kita tunggu lagi nanti hasil karya padi ya. Gitu. Udah puluhan tahun. Silakan saudara-saudara dari Asiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf, saya bukan penyanyi, saya bukan pencipta lagu Pak. Ibu-ibu. Jadi sudah, makanya jangan usaha. Lalu kedua soal industri rekaman, tadi sudah dibahas sama Saudara Piu. Jadi kayaknya saya tinggal makan dan pulang aja nih kayaknya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa poin yang cukup di undang-undang ini yang sekarang yang ada kita cukup perbaiki sedikit dan kemudian melihat ke depan seperti apa gitu. Nomor satu adalah kita di undang-undang ini, sound recording ini, rekaman ini, hak komersilnya hanya 50 tahun. Sedangkan kalau pencipta itu dilindungi setelah meninggal 70 tahun. Jadi yang kami mohon adalah supaya bisa dikomersilkan sama dengan pencipta 70 tahun. Itu saja satu. Yang sekarang di undang-undang sekarang hanya 50 tahun. Kedua, soal royalti tadi. Royalti ini sebetulnya ada dua hal yang kita harus perbaiki di undang-undang. Karena kalau royalti itu misalnya dari perusahaan rekaman kontrak dengan artis
atau tentang pencipta itu kita membayarkan royalti. Tapi pas udah ada di publik, di restoran, di karaoke itu adalah remunerasi. Itu adalah second use. Nah, itu juga di undang-undang belum ada ketentuan itu. Sehingga definisi itu harus berubah sehingga enggak, karena yang biasanya yang royalti itu ada first use. Misalnya dari kita dimasukkan ke Spotify, ke YouTube atau kemanapun, itu adalah pertama kali. Jadi kita berhak membayar royalti kepada artis atau pencipta. Tapi remunerasi adalah itu yang second use yang sudah ada di publik. Itu kedua. Ketiga adalah soal AI. AI tadi sentuh. Kami baru kembali dari rapat regional di Korea. Mengerikan, Pak. Jadi AI ini di Cina satu hari mereka bisa memproduksi 3.000 lagu tanpa izin. Nah, ini proteksinya kita di sini belum sebesar itu mungkin. Tapi sekarang ini waktunya untuk menanggapi soal AI. AI bagaimanapun juga tidak bisa dibendung. Tapi ini harus ada regulasinya. Bagaimana kita bekerja samanya sama AI, pelanggaran. Nah, hak kita sekarang adalah kalau dilanggar itu ada delik aduan, Pak. Kalau ada AI yang melanggar ribuan lagu begitu, sangat sulit untuk delik aduan ini. Jadi kami mohon pertimbangan untuk bisa delik biasa, menjadikan delik biasa, terutama yang AI ini. Kalau pelanggaran yang satu-satu masih mungkin delik aduan, tapi yang AI itu harus sepertinya harus delik biasa, Pak. Gitu. Itu yang utama kami bawa banyak, Pak, tebal, tapi terlalu tebal karena waktu juga yang kita harus. Tapi itu utama. Nanti diserahkan ke kita nggak, Pak? Betul, kami akan serahkan, Pak. Saya rasa itu yang utamanya, Pak, dari kami. Terima kasih, Bapak pimpinan.